Redmi Note 10S ditenagai prosesor Helio G95 yang akan disokong opsi RAM 6GB dan RAM 8GB. Layarnya berukuran 6,43 inci berjenis Super AMOLED display dengan tingkat resolusi Full HD+. HP yang dirilis Mei tahun 2021 ini dibekali 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Sementara dari sumber daya mengandalkan pada baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 33 Watt. Redmi Note 10 Pro juga hadir dengan layar AMOLED. Layarnya sendiri berukuran 6,67 inci. Untuk konfigurasi 4 kamera di Redmi Note 10 Pro terdiri dari kamera utama 108 megapiksel, di mana sudah tersemat kamera depan dengan resolusi 16 megapiksel. Performa Redmi Note 10 Pro dipercayakan pada prosesor Snapdragon 732G dengan varian memori yang ditawarkan yakni RAM 6 atau 8GB dan ROM 64 atau 128GB. Sedangkan sumber dayanya mengandalkan baterai berkapasitas 5020 mAh yang sudah mendukung pengisian daya cepat, atau fast charging 33 Watt. Oppo X3 Pro mengusung 4 kamera belakang yang menawarkan konfigurasi kamera wide 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Sedangkan kamera depannya sudah memiliki resolusi 20 megapiksel. HP Xiaomi terbaru ini menggunakan layar IPS berukuran 6,67 inci dengan dukungan refresh rate 120Hz dan HDR10, sehingga akan memberikan tampilan visual yang memanjakan mata. Poco X3 Pro ditenagai prosesor Snapdragon 860 dengan 2 varian memori RAM 6 atau 8GB dan ROM 128 atau 256GB, mampu memberikan performa yang apik saat bermain game berat seperti PUBG Mobile. Infinix punya satu seri yang ditujukan buat penggemar layar jumbo. Satu seri itu adalah Infinix Note. Pada November tahun 2021, Infinix meluncurkan 3 HP baru untuk seri ini. Salah satunya adalah Infinix Note 11 Pro. Layar IPS LCD dengan bentang 6,95 inci jadi andalannya. Namun, layar tersebut bukan IPS LCD biasa, sebab Infinix membenamkan dukungan refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate 180Hz. Artinya, layar ini bisa menampilkan animasi yang mulus serta cekatan dalam respons sentuhan. Layar ini juga aman karena memiliki sertifikasi rendah emisi cahaya biru dari TUV Rheinland. Berbekal layar tersebut, HP ini jelas jadi salah satu pilihan bagi Anda yang gemar nonton film. Apalagi speaker yang dimilikinya sudah berkonfigurasi stereo. Di luar itu, Infinix Note 10 Pro punya keunggulan seperti sok kencang MediaTek Helio G96, pengisian cepat 33 Watt, dan kamera utama 64 megapiksel. Ada 4 model Infinix Note 11 series yang diperkenalkan Infinix di Indonesia. Salah satunya adalah Infinix Note 11S ini yang harga rilisnya kurang dari 3 juta. HP ini smartphone dengan jeroan paling mentereng ketimbang saudara-saudaranya sesama ponsel Note 11 series. Alasannya tak lain karena ia dibekali sok tangguh bernama MediaTek Helio G96. Selain itu, HP ini juga punya layar IPS LCD dengan refresh rate 120Hz. Dua komponen itu jadi tanda bahwa Note 11S memang diciptakan sebagai ponsel gaming. Apalagi juga didukung memori internal UFS 2.2, speaker stereo, dan sensor giroskop fisik. Ponsel pintar teranyar bernama Oppo Reno 5F ini berkolaborasi dengan MediaTek Helio P95 pada dapur pacunya. Kartu grafisnya diusung oleh Powerver GM9446, menciptakan tampilan visual yang maksimal. Diperkuat oleh ruang penyimpanan berkombinasi 8GB dengan internal 128GB, dengan teknologi UFS 3.1, terbilang luas dan gesit. Pengguna juga bisa menambahkan penyimpan sementara lewat microSD C. Layarnya berukuran 6,43 inci dan bertipekan AMOLED. Oppo Reno 5F ditenagai oleh baterai LiPo 4310 mAh dengan pengisian cepat 30 Watt.
Pada sektor fotografi, kamera belakangnya beresolusi 48 megapiksel dan kamera depan yang berkonfigurasi 32 megapiksel, mampu memproduksi gambar yang tajam dan jernih. Setelah keberhasilan Samsung Galaxy A31, Samsung kembali menggarap produk penerusnya itu yakni Samsung Galaxy A32. Produk terbaru ini dirancang dengan layar Super AMOLED 6,4 inci yang laju penyegarannya mencapai 90 Hz. Layar ponsel pintar ini pun enak dan aman dipandang karena tingkat kecerahannya tembus 800 nits. Digulirkan oleh Android 11 dengan sistem antarmuka One UI 3.1. Dapur pacu Samsung Galaxy A32 berasal dari MediaTek Helio G80, 12 nanometer, dan Mali G52 MC2 untuk pengolahan grafisnya. Diperkuat oleh kombinasi ruang penyimpanan yang luas dan cukup menyimpan banyak data dan aplikasi. Samsung resmi meluncurkan smartphone Galaxy A series terbarunya yaitu Galaxy A22 5G di Indonesia. Ponsel ini merupakan penerus Galaxy A21 yang dirilis pada April tahun 2020 lalu. Galaxy A22 5G mengusung layar LCD seluas 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Di bagian atas layar, terdapat poni notch bergaya Infinity V yang memuat kamera selfie 8 megapiksel. Layar Galaxy A22 5G sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Di bagian punggungnya terdapat 3 kamera yang dimuat dalam modul berbentuk persegi berikut LED flash. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 48 megapiksel. Samsung Galaxy A22 akhirnya resmi tersedia di pasar Indonesia. Jika melihat spesifikasi dan harga Samsung A22 yang cukup murah, sepertinya model ini akan jadi primadona baru dari Samsung. Bersamaan dengan versi 5G-nya, Samsung Galaxy A22 resmi bisa dipesan mulai tanggal 28 Juni tahun 2021. Chipset MediaTek Helio G80 akan jadi sumber tenaga HP ini. Didukung juga dengan kapasitas penyimpanan yang besar, RAM 6GB dan ROM 128GB. Layarnya berukuran 6,4 inci dengan panel Super AMOLED khas Samsung. Salah satu jenis layar terbaik ini mampu menghasilkan gambar refresh rate 90 Hz. Di bagian atasnya, ada notch dengan model Infinity U sebagai tempat singgah kamera depan beresolusi 13 megapiksel. Di belakang, ada susunan kuat kamera dengan memiliki sensor 48 megapiksel sebagai kamera utamanya. Anda ingin punya HP Samsung yang keren dengan harga 2 jutaan? Kini saatnya Anda melirik Samsung Galaxy M22. HP ini menawarkan hal keren yang tidak Anda temukan pada Galaxy M32 dan Galaxy A32. Apa hal keren itu? Adalah racikan SoC dan resolusi yang pas. SoC MediaTek Helio G80 tentu mumpuni. Namun, jika resolusi layar yang dipasang adalah Full HD+, beban kerja jadi meningkat dan kelancaran performa sepanjang waktu mustahil terjadi. Beruntung resolusi layar Super AMOLED yang dipakai Galaxy M22 hanya HD+. Samsung tak pernah mengesampingkan ponsel dengan segmen value for money. Buktinya mereka meluncurkan penerus Samsung Galaxy M31, yakni Samsung Galaxy M32. Secara spesifikasi, HP ini mirip dengan Samsung Galaxy A32. Keduanya memakai SoC MediaTek Helio G80, layar Super AMOLED dengan refresh rate 90 Hz, dan kamera utama 64 megapiksel. Hanya saja, Galaxy M32 punya keunggulan yang menjadikan ciri khas Galaxy M series-nya terlihat. Keunggulan itu terletak pada sektor daya.